Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu, kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita. Jokowi datang lagi ke bumi Nusa Sobamora. Untuk ke-14 kalinya, selama masa kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mencatatkan rekor sebagai presiden dengan kunjungan terbanyak ke Nusa Tenggara Timur. Pada beberapa hari lalu, Jokowi kembali menginjakan kakinya di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo, sebagai destinasi super premium pariwisata nasional. Kehadiran Jokowi di Labuan Bajo tidak dalam rangka berwisata, tetapi kehadiran Jokowi di Labuan Bajo dalam rangka meresmikan 5 paket mega proyek pembangunan destinasi premium pariwisata nasional, yakni perluasan Bandara Komodo, peresmian Marina Bay di Labuan Bajo, peresmian pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air minum, dan peresmian geopark di Pulau Rinca. Semua yang dilakukan oleh Jokowi untuk Nusa Tenggara Timur menggambarkan bahwa Jokowi adalah seorang presiden yang mempunyai cita rasa nasionalisme yang luar biasa. Jokowi membangun dari daerah-daerah terpinggirkan, daerah-daerah termarginalkan, daerah-daerah yang selama Indonesia merdeka kurang lebih 76 tahun hampir dilupakan sebagai bagian dari NKRI. Kehadiran Jokowi di Labuan Bajo kembali menegaskan dirinya, menegaskan keberadaan dirinya, eksistensi dirinya sebagai presiden pilihan rakyat. Sehingga tidak mengherankan ketika euforia luar biasa dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, sekalipun sudah 14 kali Jokowi datang mengunjungi mereka. Sambutan hangat, senyum sumringah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kali Jokowi datang ke Nusa Tenggara Timur. Ada bagian lain yang perlu kita telaah secara serius ketika Komite Referendum Jokowi 3 periode beberapa hari sebelum kunjungan Jokowi kemudian melakukan kembali aksi gerakannya dalam rangka mendukung Jokowi kembali 3 periode. Bagi banyak orang, dukungan demonstrasi ini mungkin sudah offside. Karena isu ini sudah lama ditinggalkan. Setelah demonstrasi mahasiswa, penegasan Jokowi bahwa dia tidak ingin kembali memimpin untuk periode ketiga, lagi-lagi Nusa Tenggara Timur kemudian mencoba menyodorkan sebuah skema referendum dalam rangka mengubah pasal 7 terkait kepemimpinan presiden yang hanya 2 kali dalam masa kepemimpinannya. Terhadap demonstrasi Jokowi 3 periode ini ada 2 hal sesungguhnya yang perlu kita kritisi. Yang pertama, mungkin saja pencetus, inisiator, dan pelaku yang mengidekan menyuarakan Jokowi 3 periode dalam rangka pansos. Mereka mencari popularitas dengan isu yang sebenarnya sudah offside di negeri ini. Namun yang kedua, pernyataan ini sebenarnya mempermalukan diri sendiri. Karena pernyataan ini menunjukkan sikap tidak percaya diri bahwa di negeri ini masih banyak tersemai kader-kader yang luar biasa, kader-kader yang juga layak menggantikan Jokowi. Dan pada posisi ketiga, sesungguhnya pernyataan ini adalah pernyataan yang berisi pesan luar biasa bahwa masyarakat Nusa Tenggara Timur mendambakan kepemimpinan selanjutnya adalah kepemimpinan yang sama dan sebangun dengan Jokowi. Karena Jokowi telah menetapkan parameter kepemimpinan dengan indikator-indikator keberhasilan yang luar biasa, dengan integritas kepemimpinan yang juga luar biasa. Dan harapan masyarakat Nusa Tenggara Timur lewat demonstrasi Jokowi 3 periode adalah harapan agar presiden
pilihan rakyat nantinya, presiden Indonesia nantinya adalah presiden yang memiliki cita rasa nasionalisme yang sama dan kongruen dengan Jokowi. Dua hal berbeda. Ketika Jokowi datang meresmikan pembangunan, membagi kue pembangunan dengan tidak berkeinginan untuk kembali menjadi presiden, di sisi yang lain masyarakat mendambakan, merindukan pemimpin yang sama seperti Jokowi. Bahkan mungkin kalau boleh Jokowi kembali memimpin. Terhadap dua situasi yang berbeda ini, kita mau mengatakan bahwa seharusnya partai politik yang melakukan segregasi terhadap kepemimpinan, melakukan agregasi terhadap kader-kader terbaik, perlu kembali memikirkan bagaimana dahaga kerinduan rakyat tentang pemimpin pujaan mereka. Saat ini jika kita melihat dalam kontestasi bursa calon presiden 2024, kita melihat ada isu-isu terkait upaya menghilangkan polarisasi dengan menduetkan kelompok-kelompok yang dianggap kemarin berseberangan dengan kelompok-kelompok nasionalis, kelompok-kelompok yang kemarin dianggap ditunggangi oleh kepentingan radikalis, kemudian kelompok ini berusaha diduetkan dalam rangka menghilangkan polarisasi dimaksud. Namun jika menghilangkan polarisasi dengan cara mengawinkan kelompok nasionalis dan kelompok radikalis, sesungguhnya kita sementara berjalan menuju jurang kehancuran. Karena di negara ini tidak ada kata kompromi bagi kelompok intoleran. Di negara yang Pancasilais ini tidak ada kata kompromi untuk politisi yang menunggangi agama. Dan di negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika ini tidak ada tempat bagi siapapun yang mau menjadikan dirinya pemimpin, tetapi masa lalunya cemar dan kotor karena menunggangi agama, menggunakan isu sara untuk mendapatkan kekuasaan. Kunjungan Jokowi ke Labuan Bajo yang ke-14 kalinya di Nusa Tenggara Timur, demonstrasi menuntut Jokowi 3 periode, dan upaya menghilangkan polarisasi kekuasaan harus berakhir pada satu muara yang sama, yaitu mereka-mereka yang kemarin menggunakan isu-isu sara untuk kepentingan kekuasaan sudah saatnya sadar, sudah saatnya berbenah diri bahwa isu tersebut tidak laku di bumi Indonesia. Keinginan masyarakat agar Jokowi 3 periode harus dilihat sebagai keinginan masyarakat yang mendambakan pemimpin seperti seorang Jokowi. Dan kunjungan Jokowi ke Labuan Bajo atau ke Nusa Tenggara Timur untuk yang ke-14 kalinya harus dilihat sebagai bagian representasi atau pesan Jokowi untuk pemimpin 2024 agar jangan pernah melupakan bagian terpinggir dari negara kesatuan Republik Indonesia. Salam rasional.